Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Real Madrid pertimbangkan boyong Son Heung-min dari Tottenham Hotspur. Real Madrid dikabarkan siap mendatangkan winger Tottenham Hotspur Son Heung-min pada bursa transfer musim panas ini. Florentino Perez dikabarkan merupakan pengagum berat sang winger. Pihak Tottenham kabarnya membandrol Son seharga 135 juta pound sterling. Dengan kondisi klub-klub terdampak secara keuangan akibat pandemik virus corona, diperkirakan El Real kesulitan untuk mendapatkan tanda tangan mantan pemain Bayer Leverkusen itu. Son mencetak 83 gol dan membuat 44 assist dari 220 penampilan di berbagai ajang kompetisi sejak bergabung ke Tottenham dari Leverkusen pada Agustus 2015. Gara-gara Bruno Fernandes, Paul Pogba tertarik perpanjang kontrak di MU. Manchester United nampaknya tidak akan berpisah dengan Paul Pogba dalam waktu dekat. Gelandang asal Prancis itu diberitakan kini tertarik untuk menambah masa baktinya di Old Trafford. The Daily Mail mengklaim bahwa Pogba ingin bertahan di MU karena sosok Bruno Fernandes. Pogba merasa terkesan dengan permainan playmaker asal Portugal itu. Ia sudah melihat sendiri kemampuan Fernandes di sesi latihan MU dalam 2 pekan terakhir. Selain itu, Pogba juga cukup pede bahwa ia dan Fernandes bisa membuat kombinasi yang mematikan sehingga ia tertarik bertahan lebih lama di MU. Gareth Bale asuransikan kaki kiri seharga 1,7 triliun rupiah. Dalam perbincangan di Eric Anders Lane Show, Gareth Bale menceritakan kehidupannya baik di dalam dan di luar lapangan sepak bola. Satu pembahasan yang menarik adalah soal asuransi kaki kirinya. Harganya tak main-main. Kaki kiri Gareth Bale diasuransikan seharga 100 juta pound atau setara 1,7 triliun rupiah. Kaki kiri merupakan aset berharga bagi Gareth Bale. Kaki kiri adalah senjata utamanya di rumput hijau. Bale memang terkenal dengan tendangan yang kencang dan terakurasi lewat kaki kirinya. Segini iming-iming gaji Chelsea ke Timo Werner. Timo Werner mendadak dikabarkan sudah sangat dekat ke Chelsea, sekalipun sebelum ini lebih sering dikaitkan ke Liverpool. The Blues setuju untuk mengaktifkan klausul rilisnya yang dipatok RB Leipzig sekitar 60 juta euro. Dilansir Sky Sports, Chelsea pun menggoda Timo Werner dengan gaji per pekan yang fantastis. Penyerang asal Jerman itu akan mendapatkan gaji 200.000 pound per pekan. Artinya, Timo Werner bakal jadi pemain dengan gaji tertinggi kedua di Chelsea setelah N'Golo Kante yang diyakini dibayar 220.000 euro per pekan. Zlatan Ibrahimovic diklaim bikin AC Milan jadi semakin membaik. Penjaga gawang AC Milan Asmir Begovic mengaku terkesan dengan sosok rekan timnya Zlatan Ibrahimovic. Ia menilai striker Genk itu telah memberikan dampak yang luar biasa besar bagi timnya. Begovic juga mengaku kagum dengan etos kerja yang dimiliki Zlatan. Ia menilai sang striker memiliki etos kerja yang sangat bagus meski tubuhnya sudah tidak muda lagi. Begovic menilai kehadiran Zlatan itu menghadirkan efek bagi rekan-rekan timnya. Ia menyebut para penggawa Milan menjadi semakin termotivasi untuk mendorong diri mereka untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ronaldo jadi miliarder pertama dari dunia sepak bola. Bintang Juventus Cristiano Ronaldo menjadi pesepak bola pertama yang mendapatkan penghasilan lebih dari $1 miliar AS di sepanjang karir profesionalnya hingga saat ini.
Dengan penghasilan mencapai 105 juta dolar AS sebelum pajak, Ronaldo menempati peringkat keempat dalam daftar public figure dengan bayaran tertinggi versi majalah Forbes pertengahan pekan ini. Pendapatan ini berasal dari gaji selangit sebagai pesepak bola profesional, ditambah sebagai sponsorship yang mencapai total 45 juta dolar AS, termasuk kontrak seumur hidup bersama Nike yang diperkirakan menembus angka 20 juta dolar AS. Secara total, pemain berusia 35 tahun itu telah memperoleh penghasilan mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS selama 17 tahun berkarir sebagai pesepak bola profesional. Pecundangi Manchester United, Liverpool jadi klub terbesar di Inggris. Liverpool menjelma jadi tim sepak bola paling diidolakan oleh warga Inggris. Pasukan Jurgen Klopp itu mengalahkan Manchester United dalam jajak pendapat YouGov. Dilansir dari Sport Mirror, jajak pendapat YouGov telah menunjukkan bahwa The Reds meraup dukungan sebesar 8,3% dari populasi sebagai tim sepak bola yang paling difavoritkan di Inggris. Jajak pendapat itu menghitung kemungkinan klub-klub papan atas pada 16 metrik yang berbeda dan menarik informasi dari masyarakat umum, bukan hanya dari orang-orang yang mengaku sebagai penggemar tim-tim tertentu. Dalam riset ini, Liverpool berhasil menempati urutan pertama mengungguli Manchester United yang hanya puas di tempat kedua dalam daftar tersebut dengan meraup suara 6% saja. Liverpool siap bahas kontrak Alisson dan Van Dijk. Laporan menyebut bahwa Liverpool telah siap untuk membuka diskusi kontrak baru dengan Alisson dan Virgil van Dijk. Dilansir dari laman Tribal Football, Liverpool terbuka untuk menggunakan jasa keduanya. Van Dijk bergabung dengan klub sejak Januari 2018 dan kontraknya berakhir hingga Juni 2023. Pemain asal Belanda ini akan menerima penawaran perpanjangan Liverpool jika ingin membawa gelar Liga bagi tim. Serupa dengan Van Dijk, Alisson pun telah berkontribusi banyak untuk Liverpool. Meski kontraknya baru selesai pada 2024, perjanjian baru bisa mulai dibicarakan agar tetap mempertahankan kiper bertalenta ini. Posisi Davies dalam daftar pesepak bola tercepat di Eropa. Dipercaya menempati bek kiri oleh pelatih Bayern Munchen Hansi Flick, Alphonso Davies mampu membetot perhatian sepak bola Eropa lewat kecepatannya. Terakhir, pemain berusia 19 tahun itu bahkan menorehkan kecepatan maksimum mencapai 35,3 km per jam saat Munchen membekuk Borussia Dortmund 1-0 pertengahan pekan lalu. Dengan catatan tersebut, harian asal Prancis Le Figaro menempatkan Davies di peringkat keempat dalam daftar 10 pesepak bola tercepat di Eropa. Catatan Davies ini lebih baik ketimbang Mohamed Salah yang sempat menorehkan kecepatan maksimum hingga 35 km per jam. Namun, catatan Davies masih kalah tipis dari catatan waktu milik penyerang Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang yang mencatatkan 35,5 km per jam. Freiburg menang tipis atas Borussia Mönchengladbach. Bermain di Schwarzwald Stadion, tim tamu mendominasi pertandingan. Beberapa peluang diciptakan Mönchengladbach, namun skor 0-0 tetap menghiasi babak pertama. Memasuki babak kedua, tim tuan rumah yang malah mampu unggul lebih dahulu. Niels Petersen mampu mencetak gol di menit ke-59. Itu menjadi satu-satunya gol di pertandingan ini. Skor 1-0 untuk kemenangan, Freiburg bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Freiburg naik ke posisi 8 dengan poin 41. Sedangkan, Mönchengladbach tetap berada di posisi keempat. Hasil Liga Portugal hari ini. Santa Clara menang 3-2 atas Braga, Aves kalah 0-2 dari Belenenses. Antonio Rudiger, kartu A Chelsea untuk gaet Timo Werner. Chelsea dikabarkan mengalahkan Liverpool dalam perburuan penyerang Jerman Timo Werner dari Red Bull Leipzig. Media Jerman Bild melaporkan ada senjata rahasia yang dimiliki Chelsea sehingga bisa menelikung Liverpool. Senjata tersebut adalah bek Antonio Rudiger.
Rudiger sangat dekat dengan Werner, keduanya pernah main bareng saat masih di VfB Stuttgart. Rudiger dan Werner juga sama-sama merupakan penggawa timnas Jerman. Kabarnya, Rudiger turun tangan langsung merayu Werner untuk memilih Chelsea. Rudiger banyak menceritakan kehidupan di London Barat sehingga meyakinkan Werner. Usai Werner, Chelsea incar bek Leicester City. Chelsea dikabarkan tinggal selangkah lagi menuntaskan transfer Timo Werner. The Blues malah sudah punya target berikutnya. Chilwell jadi target utama Chelsea untuk memperkuat posisi bek kiri yang saat ini dihuni Emerson Palmieri dan Marcos Alonso. Tapi negosiasi diperkirakan bakal berjalan alot mengingat kontrak Chilwell masih berlaku hingga 2024. Nilai transfer Chilwell diprediksi bisa mencapai 85 juta pound. Itu kemungkinan mencakup sebagian besar anggaran transfer Chelsea di musim panas ini. Langgar aturan lockdown, Jadon Sancho didenda. Dua penggawa Borussia Dortmund, Jadon Sancho dan Manuel Akanji, didenda oleh operator Liga Jerman karena memangkas rambut. Keduanya dinilai melanggar aturan social distancing yang diterapkan pemerintah Jerman. Lebih lanjut, DFL menyatakan tidak melarang pesepak bola untuk memangkas rambut mereka. Namun hal itu harus dilakukan sesuai dengan konsep medis yang sudah ditetapkan organisasi. Gonzalo Higuain diragukan tampil lawan Milan. Kabar buruk datang untuk Juventus menjelang duel dengan AC Milan pada leg kedua semifinal Coppa Italia 2019-2020. Dilansir dari Football Italia, Higuain masih di backup cedera otot. Meski pemulihan cederanya diyakini tinggal tak lama lagi, Higuain disebut bakal absen saat Juve melawan Milan. Titisan Pirlo pilih Inter Milan, Juventus gigit jari. Tonali merupakan salah satu pemain yang paling diburu untuk bursa transfer musim panas nanti. Menurut kabar terbaru dari Football Italia, Inter Milan kini berada di baris terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Tonali. Tonali telah memutuskan bergabung ke Giuseppe Meazza musim depan. Dia lebih ingin membela La Beneamata ketimbang Juventus. Meski Tonali sudah memilih Inter Milan, kepastian transfernya masih sangat panjang. Inter Milan belum mencapai kesepakatan personal dengan Tonali dan juga nilai transfer dengan Brescia. Leverkusen versus Bayern, Flick goda Havertz jelang bentrok. Pelatih Bayern Munich, Hans Flick mencoba mengganggu konsentrasi Kai Havertz jelang laga kontra Bayer Leverkusen. Pria berkebangsaan Jerman itu mengaku hampir semua pelatih ingin memiliki pemain berusia 20 tahun itu di skuad. Laga melawan Bayern Munich dapat menjadi pertunjukan kebolehan Kai Havertz. Rekornya melawan FC Hollywood terhitung cukup buruk, yakni hanya sekali menang dari 6 pertemuan dan 4 kali menelan kekalahan. Ia juga belum pernah mencetak gol ke gawang Bayern Munich sehingga pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk pecah telur. Resmi, ini jadwal Liga Inggris saat dilanjutkan. Setelah ditangguhkan sejak pertengahan Maret, Liga Inggris sepakat dilanjutkan pada 17 Juni mendatang atau Kamis 18 Juni 2020 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diumumkan bahwa laga perdananya adalah Aston Villa versus Sheffield United. Pada Jumat 5 Juni 2020, Premier League pun merinci jadwal 3 pekan pertama saat Liga Inggris dilanjutkan lagi. Berikut jadwal pertandingan selengkapnya. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe. See you gengs!